Do you think you'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts. But I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang konspirasi kecelakaan yang berujung kematian Putri Diana bersama kekasihnya Dodi Al-Fayed pada tanggal 31 Agustus 1997 di terowongan Jalan Raya Paris, menimbulkan banyak teori-teori konspirasi beragam guys. Bahkan sebelum kejadian tersebut terjadi, ada upaya menakut-nakuti mantan menantu kerajaan Inggris tersebut untuk menghentikan aktivitas kemanusiaannya dan mengakhiri hubungan sang ratu dengan Dodi Al-Fayed. Daripada penasaran guys, langsung saja kita bahas. Diana Frances Spencer atau yang biasa dikenal dengan Putri Diana lahir tanggal 1 Juli 1961 di Parkhurst, Sandringham, Norfolk, Inggris. Diana merupakan istri pertama dari Pangeran Charles yang merupakan anak sulung dari Ratu Elizabeth II dan juga pewaris tahta kerajaan Britania Raya guys. Diana berasal dari keluarga Spencer yang merupakan keluarga bangsawan di Britania Raya. Dapat dikatakan Diana sebagai wanita paling terkenal di dunia guys. Diana juga dilambangkan sebagai lambang fashion yang memiliki kecantikan feminim yang ideal. Selain itu, Diana juga memiliki keterlibatan dengan isu-isu HIV/AIDS dan kampanye internasional menentang penggunaan ranjau darat. Selama hidupnya, Putri Diana sering disebut sebagai orang yang paling banyak mendapat perhatian dunia. Bagi pengagumnya, Putri Diana adalah seorang panutan dan teladan. Sementara pihak pengkritik melihat hidupnya sebagai peringatan mengenai obsesi besar yang pada akhirnya dapat menghancurkan seseorang guys. Putri Diana sempat menempuh pendidikan di Riddlesworth Hall di Norfolk dan di Westhart Girls' School di Sevenoaks, Kent. Diana dikenal memiliki prestasi di bidang akademi yang sangat rendah guys. Akan tetapi Diana mempunyai kelebihan di bidang non-akademik seperti olahraga dan bernyanyi. Diketahui Diana memiliki suara yang sangat bagus sampai membuatnya sering diundang untuk menyanyi saat di acara sekolahnya guys. Sewaktu usianya 16 tahun, Diana meninggalkan sekolahnya Westhart untuk menuntut ilmu di Institut Alvin Fedemid di Swiss. Di sana, Diana belajar tentang pendidikan budaya dan pelajaran tentang aktivitas-aktivitas nasional guys. Diana pertama kali bertemu dengan Pangeran Charles ketika berusia 16 tahun pada November 1977. Kala itu, Diana yang sedang menonton pertunjukan balap kuda bersama teman-temannya guys, tanpa sadar sedang memperhatikan Pangeran Charles yang kala itu mengikuti perlombaannya guys. Saat itu Diana sudah tertarik dengan Pangeran Charles. Selain tampan, Pangeran Charles juga dikenal sebagai penyayang binatang. Itulah yang membuat Diana sangat mengaguminya saat itu guys. Setelah pertemuan tersebut, keakraban Diana dan Pangeran Charles pun berlanjut sebagai sepasang kekasih. Hingga pada 6 Februari 1981, Pangeran Charles akhirnya melamar Diana guys. Namun pertunangan mereka dirahasiakan selama beberapa minggu.
Hingga pertunangan mereka diresmikan pada tanggal 24 Februari 1981 guys. Saat itu Diana memilih cincin yang sangat besar terdiri dari 14 berlian soliter yang mengelilingi safir nilam biru 12 karat dan dilapisi emas putih 18 karat guys, yang merupakan warisan dari Ratu Kerajaan Inggris. Setelah pertunangan tersebut, Diana dan Pangeran Charles akhirnya menikah pada tanggal 29 Juli 1981 atau 5 bulan setelah pertunangannya itu guys. Pernikahan ini diselenggarakan sangat mewah guys. Bahkan jurnalis Inggris menyatakan bahwa pernikahan ini bak pernikahan dongeng dan ditonton oleh pemirsa televisi di seluruh dunia dengan 750 juta orang, sementara 600.000 rakyat Britania Raya berjejer di jalan hanya untuk melihat acara pernikahan tersebut guys. A few minutes later. Hingga pada tanggal 20 November 1995 guys, Putri Diana dan Pangeran Charles pun memutuskan bercerai. Menurut dari laman BBC, perceraian tersebut ditengarai karena adanya orang ketiga guys. Diketahui ternyata Pangeran Charles secara diam-diam telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Camilla Rosemary. Perceraian tersebut tentu membuat heboh seluruh warga Britania Raya guys. Bagaimana tidak? Pernikahan dengan biaya terbesar di dunia itu harus kandas karena orang ketiga guys. Bahkan warga Inggris banyak yang menangis tak kala persidangan perceraian Putri Diana dan Pangeran Charles tersebut guys. Dari sinilah awal mula petaka yang akan menimpa Putri Diana ini guys. Setelah perceraian tersebut, Putri Diana langsung dikucilkan oleh kerajaan Inggris guys. Bahkan harta gono gini yang harusnya diterima oleh Putri Diana tidak diberikan oleh pihak kerajaan guys, hingga membuat Putri Diana akhirnya pindah ke Prancis untuk memulai hidup baru. 2 tahun setelah kepindahannya ke Prancis, Putri Diana akhirnya bertemu dengan Dodi Al-Fayed yang merupakan anak dari pembisnis hotel dari Mesir guys. Menurut rumor yang beredar, Diana melakukan kerjasama dengan Dodi Al-Fayed dalam aktivitas kemanusiaan. Walaupun sudah bercerai, Diana tetap selalu disorot oleh media karena tindakan-tindakan sosial yang dilakukannya itu guys. Hingga pada tanggal 31 Agustus 1997, mobil Mercedes-Benz S-Class W 140 yang membawa Putri Diana dan Dodi Al-Fayed mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk menghindari kejaran paparazzi guys. Diketahui saat itu mobil tersebut dikemudikan oleh Henry Paul, di mana saat itu Henry Paul mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan mabuk guys, yang membuat mobil tidak dapat berjalan dengan stabil, yang akhirnya membuat mobil tersebut menabrak tiang pembatas terowongan Pont de Alma di Paris, yang menyebabkan Dodi Al-Fayed dan Henry Paul harus tewas di tempat. Sedangkan Putri Diana yang saat itu masih hidup dan sekarat juga sempat dilarikan ke rumah sakit guys. Akan tetapi di perjalanan akhirnya Putri Diana menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Putri Diana dalam kecelakaan di Paris, banyak teori konspirasi bermunculan guys. Salah satunya dari ayah Dodi Al-Fayed yang bahkan menyebut Diana dan anaknya memang dengan sengaja dibunuh, karena menurut Muhammad Al-Fayed, Diana sedang mengandung anak dari Dodi
Al-Fayed itu guys. Dan pihak kerajaan Inggris sangat menentang hal tersebut. Menurut salah satu jurnalis terkenal di Prancis, kerajaan Inggris tidak mau suatu saat nanti Diana akan membongkar rahasia terkelam kerajaan Inggris kepada Mesir guys. Pada 2003, ayah Dodi Al-Fayed juga mengungkapkan ada sekitar 10 kamera CCTV di rute yang dilewati oleh Putri Diana itu guys, termasuk satu CCTV di pintu masuk terowongan. Tapi ia mengatakan tidak ada satupun rekaman dari semua CCTV pada malam kejadian itu guys. Bahkan The Independent melaporkan pada 2006 ada lebih dari 14 kamera CCTV di sepanjang underpass Point de Alma. Tidak satupun kamera yang merekam tabrakan tersebut guys. Lalu teori berikutnya adalah Pangeran Charles yang tidak bisa menikah lagi jika Diana masih hidup, di mana saat itu Putri Diana tampaknya memiliki firasat mengerikan tentang kematian dirinya guys setelah berpisah dari Pangeran Charles. Dia mengirim catatan kepada pelayannya dengan prediksi yang akurat dan membingungkan guys. Jadi tulisan pada suratnya ini guys, saya duduk di sini di meja saya hari ini di bulan Oktober, merindukan seseorang untuk memeluk saya dan mendorong saya untuk tetap kuat dan mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Phase khusus dalam hidup saya ini adalah paling berbahaya. Seseorang merencanakan kecelakaan di mobil saya, kegagalan rem dan cedera kepala serius untuk membuat jalan yang jelas baginya untuk menikah lagi. Itu tulisannya guys. Dalam surat yang ditulis 10 bulan sebelum kematiannya guys, Diana juga berpesan supaya surat ini disimpan sebagai jaminan di masa depan, hingga ramalan tentang kematiannya pun disebut-sebut menjadi kenyataan. Lalu teori berikutnya adalah supir yang sengaja membuat kecelakaan guys, di mana supir yang mengendarai mobil yang ditumpangi Putri Diana adalah Henry Paul yang merupakan kepala keamanan di Ritz Hotel Paris. Namun, para ahli teori konspirasi percaya bahwa Paul tergabung pada suatu organisasi lain, yakni Badan Intelijen dan Keamanan dari Prancis atau Inggris, atau kedua-duanya guys. Mereka menganggap bahwa klaim yang menyebutkan kecelakaan terjadi akibat Paul sedang dalam keadaan mabuk tidak hanya salah guys, tetapi juga merupakan kebohongan besar untuk menutupi pembunuhan berencana ini. Ada beberapa alasan mengapa orang-orang percaya terhadap teori ini. Dari beberapa potret CCTV, Paul tidak tampak seperti orang yang sedang dalam keadaan mabuk guys. Dan spekulasi tentang dirinya yang tergabung pada badan intelijen dikarenakan fakta bahwa ia memiliki uang yang sangat banyak, lebih dari yang diperkirakan guys. Lalu teori yang terakhir dan yang paling dipercaya oleh banyak orang adalah Diana memalsukan kematiannya guys. Diana diduga memalsukan kematiannya karena tak tahan dengan sorotan media yang selalu mengikutinya, bahwa Diana terkekang oleh popularitasnya. Berita tersebut memang pernah disampaikan oleh keluarganya guys. Diana merupakan orang yang paling diburu pada zaman modern guys. Tak mengherankan jika ia sering berhayal untuk melarikan diri dari hidupnya, ujar saudara laki-laki Diana yang bernama Earl Spencer. Dalam pidato pemakaman Prince of Wales tersebut, seperti dikutip dari Daily Mail, Diana kerap bermimpi hidup di luar Inggris. Sang Putri Diana rela kehilangan impian ala negeri dongeng, bisa menikahi seorang pangeran guys, yang sudah ada dalam genggamannya demi bisa menjadi seorang biasa. Namun, benarkah demikian? Tentu saja tidak guys. Bukti-bukti yang menguatkan kematian Diana dan sang kekasih Dodi Al-Fayed
terlalu nyata dan kuat untuk dipalsukan, guys. Sejumlah saksi mata yang menyaksikan saat-saat terakhirnya, mobil remuk, jenazah dalam peti, serta upacara pemakaman megah yang disaksikan dunia mustahil untuk dimanipulasi, guys. Dari beberapa teori tadi, menurut kalian, apakah kematian Putri Diana merupakan kecelakaan atau memang direncanakan oleh kerajaan Inggris, guys? Bisa komen di bawah ya. Thanks for watching this video, guys. Jika suka di like, jangan lupa di subscribe dan di share ke semua teman-temannya. See you next to video, guys. Thank you.